dia sering begadang yang menyebabkan mengantuk di saat belajar. Terima kasih Ayah. Selanjutnya Rijal diserahkan. Permasalahan yang sedang saya alami adalah seringnya terlambat ke sekolah karena menunggu angkot. Seringnya Terlambat ke sekolah. Jarak jauh dari rumah Rijal? Jauh. Jadi sehingga sering Rijal terlambat untuk datang ke sekolah. sering. Ya, boleh. Jadi masalah Rijal ini masalah pribadi ya. Kita sudah pernah untuk memberanikan diri untuk tampil di depan umum atau di depan kelas. Sudah, tapi juga merasa minder. Minder akan jawaban yang ingin kita sampaikan. Terus kita ulangkan lagi untuk percaya diri. Seperti itu ya. Tadi udah ada ditanya sama teman kita Rijal, ada tidak pengalamannya Gita? Gita pun ada mempunyai pengalaman yang tidak baik ya Gita ya. Oke, dimulai. Oke, Ibu akan memberikan aba-aba untuk melakukan atau melaksanakan role play-nya. Oke, kita mulai. Sylvie berjalan dengan menundukkan kepala serta kaki yang pelan. Beberapa saat kemudian, sahabatnya Ihsan muncul menghampiri dan menyapa hangat Sylvie. Di samping itu, ternyata Diva, teman sekelas mereka, melihat tingkah keduanya dengan wajah dan senyum yang sinis. Morning, Nisa. Kalau jalan tegak dong, mata juga lihat ke depan. Jangan nyari uang jatuh terus. Bu guru ayah memperhatikan mereka dengan wajah tersenyum serta menggelengkan kepala ketika melihat tingkah ketiga siswi tersebut. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Hari ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian tentang cara menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya nih. Ayo, siapa yang tahu percaya diri itu apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Percaya diri merupakan suatu keyakinan yang ada di dalam diri seseorang untuk bersosialisasi dan mengeluarkan kata. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu mau bertanya dan Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman siswa-siswa Ibu tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi tolong dengarkan baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita tidak kehilangan percaya diri? Ayo, siapa yang mau jawab? Siswa-siswa pun bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan, sedangkan Bu Guru sambil mendata siswa-siswanya untuk menunggu jawaban. Siswa-siswa pun mulai mencoba menjawab pertanyaan, akan tetapi hanya satu yang bisa menjawab pertanyaan. Hanya saja ia memiliki masalah pada kepercayaan dirinya. Ya, siswa tersebut adalah Sylvie. Bu, silakan. Percaya diri adalah kemampuan untuk mengembangkan hal positif baik dari diri sendiri maupun orang lain. Bu. Ya, sekarang ada apa? Diva mengikuti pembicaraan kami. Itu jawaban Sylvie yang sebenar. Maaf Bu, tidak Bu, itu jawaban saya. Bohong, Bu. Sudah, jangan bertengkar. Kalian sebaiknya duduk dan diam dulu. Sylvie, apa betul jawaban yang diungkapkan Diva adalah jawaban kamu? Iya, benar Bu. Nah, Diva, perbuatan seperti itu tidak baik. Ibu tahu apa yang kalian lakukan, jadi Diva, sekarang minta maaflah kepada Sylvie. Nah, seperti yang dikatakan Sylvie, jika percaya diri kita tidak hilang, kita harus menepis semua rasa cemas itu dan percaya bahwa kita telah memberikan yang terbaik. Tidak usah takut dan ragu. Dan bagi Sylvie, jangan lagi takut. Kita semua sedang belajar. Jadi kalau salah dapat dimaklumi. Sylvie harus percaya pada kemampuan Sylvie sendiri, karena hal itulah yang akan menjadikan kekuatan dan menumbuhkan keberanian pada diri kita. Serta untuk Diva, Ibu tahu Diva berani dan ingin mendapatkan perhatian, ingin menjawab, tetapi harus dengan usaha sendiri. Walaupun kita mendapatkan hasil yang baik, jika hal itu tidak menumbuhkan rasa puas atau bahagia dalam batin kita, karena itu bukan hasil dari kemampuan kita. Mendengar penjelasan Bu Guru, semua siswa pun paham betul dan mencoba untuk merubah kesalahannya yang ada pada dirinya. Dengan demikian, siswa pun mengerti apa itu percaya diri dan mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Silakan kita ambil posisi kembali.
Boleh disilahkan Nasyila untuk pendapatnya sebagai pengamat, bagaimana pandangan Nasyila tadi terhadap teman-teman kita yang sudah memainkan perannya terkait krisis kepercayaan diri. Disilahkan Nasyila. Oke, dari role play yang sudah dimainkan oleh teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa percaya diri sangat penting ada pada diri sendiri agar tidak ditindas oleh orang lain. Iya, Contohnya tadi Silvi yang tidak mempunyai percaya diri, jawabannya diambil oleh Diva yang mempunyai percaya diri. Kesan dari konseling kelompok ini adalah kita dapat belajar bersama, mendapat teman baru dan mendapatkan pengalaman baru. iya. Ya, baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, 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 ya Rabbil Alamin. Berdoa selesai. Baiklah, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali dalam pelaksanaan pertemuan 2 konseling kelompok. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang permasalahannya kita, ya, yaitu tentang kurangnya percaya diri. Nah, untuk hari ini itu kita akan melanjutkan dengan kegiatan role playing, ya, dimana nanti kita akan cobakan, kita akan praktekkan. Jadi anak-anak ibu bisa melihat secara jelas, ya, secara nyata kegiatan ataupun permasalahan yang akan kita bahas ini secara jelas. Dan juga anak-anak ibu bisa mengambil hikmahnya dan ambil pelajaran dari role playing yang akan kita laksanakan. Apakah anak-anak ibu siap? Siap. Apa feedback dari yang kita lakukan di minggu kemarin? Apa yang Ananda rasakan dan juga setelah kita melalui pembahasan yang kita bahas, yaitu kurangnya percaya diri? Bu, oke, silakan dimulai dari sisi kanan ibu. Baiklah Bu, dari role playing yang ditampilkan kemarin dapat ditarik kesimpulan yaitu percaya diri itu sangatlah penting karena jika kita tidak percaya diri maka kita akan mudah ditindas oleh orang lain. Oke, Bu, ya silakan. Dari pertemuan konseling kelompok minggu kemarin, saya dapat menarik kesimpulan bahwa kita semua memang harus memiliki rasa percaya diri agar kita mempunyai teman dan mudah dalam bersosialisasi dan agar tidak dipandang rendah oleh orang lain. Kita adalah seorang siswi kelas 10 AKL 1 di SMKN 1 Solo. Ia mengalami permasalahan kurang percaya diri. Ketika tampil di depan kelas, kita selalu merasa gemetar dan gugup ketika ia berbicara di kelas. Selamat pagi kita. Wah, kami sangat senang sekali kita sudah masuk sekolah kembali. Kita gimana kabarnya? Udah sehat? Tidak baik. Kalau kami boleh tahu kenapa kabarnya kita tidak baik? Entahlah, saya juga merasa bingung dan sedih. Kami memahami apa yang kamu rasakan. Namun apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Ya, saya pikir juga begitu. Bagus sekali kita sudah memahami masalah yang kita alami, yaitu bagaimana caranya kita bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Ya, saya ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Saya merasa lega dan lebih tenang setelah bercerita sama kalian. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah bercerita ini, jadi kesimpulannya adalah pertama, kita akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kita presentasikan. Kedua, kita akan berpenampilan rapi sehingga kita akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga,
saya akan berdoa dulu sebelum berpresentasi. Apakah kita yakin akan melakukan itu? Ya, saya yakin. Assalamualaikum anak-anak semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, Ibu akan nanya satu persatu siswa Ibu tentang materi yang kita bahas kemarin tentang percaya diri. Ibu mau anak-anak Ibu harus aktif ya. Kalian bebas mau jawab apapun, yang penting berhubungan dengan percaya diri. Baiklah, Ibu mulai dari Resti. Setelah mempelajari tentang materi percaya diri ini, saya berani untuk mendeskripsikan bahwa percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi percaya diri seseorang, dari faktor eksternal maupun internal. Nah, benar banget Bu. Selain itu, percaya diri juga mengajarkan untuk selalu terampil. Saya setuju Bu, karena kemarin kami sudah membahas materi ini. Dengan percaya dirilah terletak kunci kesuksesan. Oke, kita sudah sama-sama lihat ya role playing-nya tadi. Ada mempraktekkan tentang rasa tidak percaya diri, memerankan ya rasa tidak percaya diri dengan rasa percaya diri. Kalau Ananda di posisinya Gita, apa yang akan Ananda rasakan? Kalau saya menjadi kita, saya akan mencoba hal-hal baru yang positif dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa, kita harus lebih menjadi diri kita sendiri tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, dari saya sendiri kesannya selama melakukan pertemuan konseling kelompok ini, saya merasa bahwa di sini tuh kayak keluarga